Halo semuanya, kenalin nama saya Aura Salsabila Hatina. Jadi pada pembelajaran kita kali ini, saya bakal ngebahas mengenai persamaan diferensial orde 1 untuk matematika teknik. Jadi, sebelum kita lanjut ke contoh soalnya atau pengertian soalnya, pasti dari kalian bakal bertanya-tanya nih, apa sih itu persamaan diferensial? Jadi, persamaan diferensial adalah persamaan yang menyatakan hubungan dinamik antara variabel bebas dan variabel tak bebas. Maksudnya, hubungan tersebut memuat besaran yang berubah. Dan karena itu, persamaan-persamaan diferensial sering muncul pada persoalan-persoalan teknik. Lalu, untuk orde suatu persamaan diferensial ditentukan oleh turunan tertingginya yang terdapat dalam persamaan diferensial tersebut. Di sini terdapat contohnya. Untuk orde 1, turunan tertingginya itu adalah 1 pada di sini. Jadi ini disebut dengan orde 1. Lalu untuk yang kedua, di sini turunan tertingginya adalah 2, maka ini disebut dengan orde 2. Ini bentuk umum bentuk orde 2. Lalu untuk yang ketiga, ini tuh turunan tertingginya kan 3 nih, kalian bisa lihat. Jadi ini disebut dengan orde 3 dan bentuk umumnya seperti ini. Lalu di sini terdapat latihan soal persamaan diferensial. Nah, untuk latihan soalnya itu adalah ET pangkat D per DT min sin 3T plus 3T pangkat 3 dikali E pangkat 3T ditambah 3 sama dengan 0. Ini tuh persamaan diferensial orde 1 karena pangkat tertingginya adalah 1 di sini kalian bisa lihat. Lalu di sini ada penyelesaiannya. Untuk penyelesaiannya itu kita tuh harus memindah ruaskan dulu mulai dari min sin 3T sampai 3, terus ET-nya juga harus dipindahin ke ruas kanan karena D per DT itu selalu berada di sisi kiri dan sendiri nih. Lalu setelah ini kita pindahin semua kan ke kanan, jadi nanti bentuknya akan seperti ini. Nah, yang awalnya tadi plus jadi minus, yang awalnya tadi di sini kan plus 3 jadi minus 3. Terus ET-nya pindah ruas ke kanan, itu jadi per semua, jadi dibagi semua, jadi E pangkat T dibagi E pangkat T. Lalu untuk menghilangkan turunan Y-nya dan turunan T, kita tuh harus mengintegralkan si D per DT ini. Nah, karena ruas kiri itu diintegralin, maka ruas kanan juga harus diintegralin. Jadi nanti hasil dari integral D per DT itu seperti ini. Jadi hasilnya nanti bakal seperti ini. Y buka kurung T. Ini bentuknya nanti setelah diintegralkan. Lalu untuk ini tuh bentuk sederhana dari yang ini. Ini bentuk sederhananya. Bentuk sederhana dari sin 3T per E pangkat T. Jadi nanti dia E pangkat T itu dinaikin ke atas, makanya jadinya E pangkat min T dikali sin 3T. Terus habis itu di yang ini itu adalah bentuk sederhana dari ini yang di atas. Jadi ini kan awal 3T pangkat 3 dikali E pangkat 3T. Ini tuh E pangkat T-nya itu naik jadi E pangkat min T. Jadi kan ini karena dia variabelnya sama dan variabelnya sama, maka pangkatnya kan bisa dikurangin. Jadi yang awalnya 3T dikurang min T, kan 3T dikurang min T jadinya 2T. Ini udah benar kan 2T. Terus habis itu ini bentuk sederhana dari yang ini. Ini yang paling gampang kan ngerti. Ini naik jadi E pangkat min T gitu. Nah, ini tuh kan udah diintegralin semua nih. Tiganya dia diintegralin. Nah, setelah kita integralin, kita tuh harus ngitung nih ketiga-tiganya. Jadi kita bakal nyelesain integral yang pertama. Ini untuk integral yang pertama itu adalah E pangkat min T sin 3T. Nah, cara menyelesaikan integral pertama itu tuh kita harus tahu dulu yang mana U, V, dV, du-nya. Karena kita bakal gunain rumus yang ini, UV min integral VDU. Kita harus masukin nanti ke sini. Jadi kita tuh harus tahu dulu yang mana U-nya, yang mana V-nya, yang mana du-nya, yang mana dV-nya. Gitu. Jadi di sini untuk U-nya itu adalah sin 3T, karena turunan sin adalah cos, maka di sini turunan U-nya adalah 3 cos 3T dt. Lalu untuk dV-nya, karena yang di sini diketahui adalah turunan V-nya, maka bentuk V-nya adalah min E pangkat min T. Lalu setelah kita ketahui nih yang mana U, yang mana V, dV, dan du-nya, maka
kita masukin ke rumus yang ini. Nah, selanjutnya setelah kita menemukan bentuk yang seperti ini, kita lihat dulu nih, mana sih yang bisa kita operasikan gitu. Nah, yang bisa dioperasikan itu adalah yang 3 ini nih. Angka 3 yang di sini, dia bakal maju ke sini menjadi min 3, dia bakal jadi min 3. Nah, setelah jadi min 3E pangkat min T, nanti dia bakal maju ke depan integralnya menjadi plus 3 begitu. Makanya bentuknya seperti ini. Lalu kita lanjut, karena di sini masih ada terdapat integralnya, maka kita harus nyelesain lagi nih, kayak yang di atas nih, kita harus tentuin lagi yang mana U, DU-nya, ini harus kita selesaiin lagi. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Karena turunan U ini adalah karena U adalah cos 3T, maka turunan cos adalah min sin, maka DU-nya atau turunan U-nya adalah min 3 sin 3T dt. Lalu dv-nya seperti yang tadi, seperti yang pertama itu, sama aja. Jadi kita masukin aja gitu lah. Habis itu untuk kerjain soal menyelesaikan soal yang tadi, kita tuh harus masukin persamaan hasil operasi yang sebelumnya. Hasil operasi yang sebelumnya itu kan yang di sini nih. Hasil operasi yang sebelumnya tuh sampai plus 3 di sini, plus 3 di sini. Hasil operasi sebelumnya. Baru kita masukin rumus yang ini, rumus yang UV min VDU. Itu kita masukin dari sini nih, dari 3 cos ini. Dari cos ini sampai sini. Ini dia. Sorry. Jadi kan tadi kan U-nya itu adalah cos 3T, V-nya min E pangkat min V-nya sorry, ini ada kurang minus ya, min E pangkat min T, terus dikurang integral min E pangkat min T dikali min 3 sin kali 3T. Nah, karena kita udah masukin semuanya, kita lihat lagi nih, mana sih yang bisa dioperasikan. Nah, yang bisa dioperasikan sama kayak tadi, yang ini nih, yang bisa dioperasikan tuh yang ini. Min 3T maju ke sini jadi min 3E pangkat min T. Nanti setelah dia maju ke sini jadi min 3 tadi, dia bakal dimasukin ke sini. Belum. Jadi abis di sini min 3T ini, jadi yang 3 ini kita balik lagi ya sebelumnya, biar jelas. Jadi kita tuh harus lihat dulu nih yang mana bisa dioperasikan. Nah, yang bisa dioperasikan itu sebenarnya yang ini nih, yang 3 sama yang 3 ini sama yang 3 ini. Yang 3 ini bisa dioperasikan dua-duanya. Jadi yang 3 ini kita kalikan ke min E ini, ke min E pangkat min T ini. Maka jadinya hasilnya tuh min 3 dikali E pangkat min T ini hasilnya kalau udah dikaliin ke sini. Lalu yang 3 ini kita kalikan juga ke sini nih, 3 dikali 3 kan ini min 9 maju ke sini jadi min 9E pangkat min T. Min 9E pangkat min T ini maju ke sini jadi plus 9 gitu. Selanjutnya, karena udah seperti ini, karena ini merupakan bentuk sederhana, jadi ini kita mau misalin ini sebagai misalkan integral E pangkat min T dikali sin 3T sama dengan I, maka seperti ini. Maka I sama dengan ini, kayak gini nih. Masukin yang ini sama kayak yang di atas, kita masukin aja. Habis itu nanti karena ini udah kita misalnya jadi I, maka ini bakal berubah jadi I di sini. Lalu selanjutnya 9I maju ke depan dimutlakin, terus habis itu 1 dikurang 9I itu kan 8I. Nah, nanti ini pindah ruas, 8I pindah ruas ke kanan, nanti jadi 1/8 dikali E pangkat min T dikali sin 3T plus 3 dikali E pangkat min T dikali cos 3T. Ini tuh hasil akhirnya seperti ini. Nanti untuk membuktikannya, karena ini merupakan Y1-nya, jadi ini Y1 ya teman-teman, ini Y1. Nanti kita bakal ngebuktiin ke Tony. Kita tuh harus cari yang integral yang kedua dan integral yang ketiga. Integral 1 saya bakal jadiin Y1, nanti integral kedua itu nanti jadi Y2-nya. Lalu lanjut. Nah,
Untuk menyelesaikan integral kedua, ini integral kedua itu kan 3T pangkat 3 dikali E pangkat 2T. Kita tuh sama juga tuh kayak tadi. Kita tuh harus pakai rumus yang tadi, rumus yang ini nih, UV min integral VDU. Kita tentuin dulu yang mana U-nya, yang mana V-nya, yang mana D-nya, yang mana DU-nya, yang mana DV-nya. Nah, U-nya itu adalah 3T pangkat 3. Jadi turunan dari 3T pangkat 3 ini kan maju nih, 3 dikali 3 9, terus 3 dikurang 1 9T pangkat 2 DT, terus DV-nya itu diketahui kan E pangkat 2T, terus V-nya itu 1/2 E pangkat 2T. Lalu kita masukin ke dalam rumus yang ini. Nah, setelah dimasukin ke dalam rumus yang UV ini hasilnya seperti ini. Sama, kita tuh harus lihat dulu yang mana yang bisa dioperasikan pada persamaan yang ini. Yang bisa dioperasikan itu adalah ini. Kita kayak ini kan kayak nggak ada yang bisa dioperasi ini sebenarnya. Ini kita apa namanya? Kita kali 1/2 kali 1/2 dibagi 2 deh, dibagi 2. Ini dibagi 2. Buat ngilangin si 1/2 ini, buat ngilangin si 1/2, saya bakal bagi sama 2. Nanti hasilnya bakal seperti ini. Tuh 3/2 karena 3 dibagi 2, terus tinggal E2T karena udah dibagi 2, terus ini juga jadi 9/2. Habis itu lihat nih di sini ada nggak yang bisa dipindah ruaskan. Yang bisa dipindah ruaskan itu kan yang 9/2 ini dipindah ruasin ke kiri, ke depan integral jadi min 9/2. Habis itu karena ini masih ada bentuk integralnya, kita bakal lanjutin ke samping ya. Kita bakal lanjut ngerjain yang ini. Habis itu kita lanjut. Nah, tadi kan udah masih ada tuh, itu kita cari lagi tuh yang mana U-nya, yang mana V-nya. Pakai rumus yang tadi lagi, yang UV min integral VDU. U-nya itu kan tadi T2, maka turunannya itu adalah 2T, DV-nya E pangkat 2T, V-nya 1/2 E pangkat 2T. Jadi sama kayak tadi yang integral pertama, kita masukin hasil operasi yang pertama tadi. Hasil operasi itu kan sampai 9/2 ini ya. Hasil operasinya sampai yang 9/2, kita masukin. Baru kita masukin rumusnya di sini. Nih rumusnya tuh dari yang buka kurung di sini ya, sampai tutup kurung di sini. U-nya T pangkat 2, V-nya 1/2 E pangkat 2T, min 1/2 E pangkat 2T dikali 2T. 2T itu kan di U-nya. Habis itu kita lihat ada nggak sih yang bisa dioperasiin. Bentar kita lihat ya, ada nggak nih yang bisa dioperasiin. Nah, ini kita harus kaliin 1/2 karena ini bentuknya sama nih, yang kedua ini kayaknya double. Saya ketik double, jadi ini dikali 1/2. Buat ngilangin apa? Buat ngilangin si 1/2-nya ini. Nah, yang dikaliin yang mana? Yang dikaliin itu yang cuma yang ada di dalam kurung aja yang dikaliin. Jadi nanti hasilnya seperti ini. Tuh. Hilang 1/2-nya hilang jadi E pangkat 2T doang. Ini juga sama jadi E pangkat 2T doang. Terus karena ini 1/2 dikali 2 itu sama dengan 1, hasilnya cuma T aja. Habis itu lanjut ke sini nih. Ada nggak sih yang bisa dioperasiin? Ada dong. Ini dikali yang min 9/2 dikali ke dalam sini, min 9/2 dikali T kuadrat. Nah, ini bisa, maka bentuknya seperti ini. Hasilnya seperti ini. Nah, ini merupakan hasilnya. Nah, ini masih ada nih integral yang terakhir. Ini kita kerjain sama kayak yang di sini, kayak yang di atas, sama kayak yang sebelumnya. Kita tentuin dulu yang mana U-nya, yang mana DU-nya, yang mana DV-nya, dan yang mana V. Nah, untuk untuk mengerjakan soal yang tadi sama kan kayak tadi itu dicari, habis itu kita masukin operasi sebelumnya yang sampai sini, yang sampai min sini, yang sampai E2T, E pangkat 2T. Nah, di sini dia baru kita masukin U-nya T,
V-nya 1/2 E pangkat 2T min 1/2 E pangkat 2T dikali DT atau dikali 1, nah maksudnya gitu. Lihat, karena bentuknya udah paling sederhana sih kayaknya ini ya. Ini tuh bisa di integral kita integralin nih. Integral 1/2 itu adalah 1/4 begini. Jadi ini adalah hasil akhirnya dan ini adalah Y2-nya. Lalu kita cari yang Y3. Untuk yang Y3 dia bakal jadi seperti ini. Nah, untuk menyelesaikan integral 3 ini sama kayak sebelumnya juga pakai rumus yang ini. Nah, nanti kita masukin aja nih 3 U-nya 3, V-nya min E pangkat min T min integral min E pangkat min T dikali 0 karena dia U-nya 0. Jadi nanti hasilnya kan cuma yang di depan ini hasilnya. Jadi ya seperti ini. Simple banget yang integral 3. Baik, untuk memvalidasi jawaban kita itu benar atau salah, jadi kita bakal masuk ke Tony. Nah, kita bakal masukin persamaan awal yang sebelum diintegralin tadi. Kita masukin ke sini, kita buat menjadi bentuk script Python. Nanti hasilnya itu seperti ini. Ini tuh persamaan awalnya yang sebelum kita integralin tadi kan, udah dilihat. Nah, kita lihat nih grafiknya tuh seperti apa. Nah, jadi grafik untuk persamaan awalnya itu seperti ini. Nah, untuk memvalidasi apakah grafiknya sama atau tidak, jadi kita validasi nih jawaban yang sudah kita integralkan tadi, mulai dari integral pertama, integral kedua, dan integral ketiga. Kita validasi menggunakan Tony juga menggunakan script Python. Ini bisa diubah. Ini udah diubah semua ke script Python. Jadi kita running dan kita lihat grafiknya apakah sama atau tidak. Nah, ternyata grafiknya itu sama ya, teman-teman. Jadi kita dapat simpulin bahwasanya jawaban yang kita kerjakan tadi itu benar. Baik, mungkin sekian penyampaian video yang dapat saya sampaikan. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan. Kita bakal ketemu di next video. Bye-bye.